Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran materi Machine Learning Powered New Material Discovery bersama saya Jaka Fajar Fatriansyah. Materi ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu definisi dan klasifikasi machine learning, deep learning, serta aplikasi machine learning khususnya dalam bidang ilmu material. Melalui video ini diharapkan kalian dapat memahami apa itu machine learning, bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana machine learning dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana machine learning dapat mengakselerasi proses penemuan material baru dan optimasi sifat material. Apa itu machine learning? Dimulai dari definisi machine learning. Kalian mungkin sering mendengar istilah machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem dan komputer untuk belajar dan membuat keputusan berdasarkan data tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning, model dibangun untuk mengenali pola dalam data, dan dalam model ini meningkatkan kinerjanya sering bertambahnya data dan pengalaman mesin tersebut. Proses ini dapat digambarkan pada ilustrasi sederhana berikut. Jika diberikan 3 gambar hewan yang berbeda, misalkan hewan anjing, ayam, dan jerapah, model machine learning ini akan mempelajari ketiga hewan tersebut berdasarkan fitur-fitur yang dimilikinya. Atau dalam ilustrasi berikut ini, bentuk dan jumlah anggota tubuh yang dimilikinya. Dalam hal ini, bentuk dan jumlah anggota tubuh disebut sebagai input, kemudian jenis hewan disebut sebagai target atau output. Misalkan anjing memiliki 2 mata, 4 kaki yang pendek, 1 hidung, 1 mulut, serta 1 leher yang pendek. Sementara ayam memiliki 2 mata, 2 kaki yang pendek, 1 hidung, 1 paruh, dan 1 leher yang pendek. Namun di sisi yang lain, jerapah memiliki 2 mata, 4 kaki yang panjang, 1 hidung, 1 mulut, serta leher yang panjang. Ketika kita memberikan gambar anjing jenis lain, model machine learning dapat memprediksi jenis hewan tersebut apakah anjing, jerapah, atau binatang lain berdasarkan ketiga data yang telah dipelajari sebelumnya. Machine learning ini memiliki 2 metode utama, yaitu mempelajari data dan melakukan prediksi, di mana metode ini dinamakan supervised learning dan unsupervised learning. Perbedaannya adalah pada supervised learning, model mempelajari data yang terdiri dari input dan output yang diberikan label atau penamaan. Sementara pada unsupervised learning, model mempelajari data tanpa output dan label, sehingga model harus mencari secara mandiri pola atau struktur data yang diberikan. Supervised learning ini dapat dibagi lagi menjadi 2 metode utama, yaitu metode regresi dan metode klasifikasi. Pada model regresi, model machine learning memprediksi suatu output yang berupa nilai yang kontinu, contohnya seperti prediksi harga rumah. Sedangkan pada klasifikasi, model machine learning melakukan prediksi suatu output yang berupa kategori atau kelas, contohnya seperti pada ilustrasi prediksi jenis hewan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah menemui aplikasi machine learning dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ketika kita membuka HP, kita melihat rekomendasi produk-produk yang kita terima setelah melihat suatu produk di e-commerce sebelumnya. Kemudian penerapan sistem tilang elektronik dengan menggunakan kamera lalu lintas, kemudian kendaraan yang memiliki fitur autopilot, rekomendasi teman atau konten pada media sosial, teks otomatis yang muncul pada layar pencarian, hingga aplikasi chatbot atau chat GPT dan penerjemah. Semua hal tersebut merupakan aplikasi dari machine learning. Sejak pertama kali hingga ditemukan saat ini, machine learning mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan telah diterapkan secara luas dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang ilmu. Tidak dapat dipungkiri bahwa machine learning telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dibuktikan pada tahun 2024, 2 peneliti menerima penghargaan Nobel pada bidang fisika atas penemuan mesin learning dengan jaringan saraf tiruan. Dan 3 peneliti lainnya mendapatkan Nobel di bidang kimia atas penelitiannya mengenai desain dan prediksi protein menggunakan mesin learning. Perkembangan machine learning juga dari tahun ke tahun makin meningkat dengan ditunjukkan dengan publikasi yang terkait machine learning yang selalu meningkat tahun ke tahun. Berdasarkan dari data Center for Security and Engineering Technology, publikasi machine learning meningkat secara signifikan hingga tahun 2022 di mana jumlahnya mencapai 72.000 publikasi. Jauh sebelum ditemukan kecerdasan buatan AI dan machine learning, para peneliti mengalami keterbatasan dalam mendesain dan mengoptimasi suatu material.
Sebelum abad ke-16, desain proses dan material mengacu pada ilmu empiris melalui eksperimen tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai korelasi antara struktur dan sifat. Hal ini membuat penelitian cenderung memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar, serta hasilnya yang sulit diprediksi. Setelah abad ke-16, penelitian kemudian mengacu pada teori-teori yang ada, di mana suatu proses dan material dirancang berdasarkan teori yang dimiliki. Hal ini dapat mengurangi biaya penelitian dan melibatkan simulasi untuk keperluan pemodelan dan screening. Hal ini dapat mengurangi biaya penelitian serta meningkatkan efisiensi. Namun, seringkali teori dan pemodelan terlalu sederhana dan banyak sekali pengecualian, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi eksperimen secara real. Penggunaan simulasi dimulai pada abad ke-20 menggunakan sistem yang kompleks, tetapi masih juga menggunakan waktu yang lama. Oleh karena itu, dikembangkanlah paradigma keempat, yaitu eksperimen dan simulasi berbasis data dengan menggunakan AI dan machine learning untuk menciptakan metode generasi dan optimasi proses material yang jauh lebih ekonomis, cepat, efektif, dan efisien. Dalam penerapannya, machine learning dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara input dan output, mulai dari hubungan yang sangat sederhana dan linier hingga yang cukup kompleks dan non-linier. Namun ketika berhadapan dengan data yang kompleks dalam jumlah yang besar, serta data yang tidak terstruktur, machine learning memiliki performa dan kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, metode deep learning dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Deep learning merupakan suatu subset dari machine learning yang dapat mengenali hubungan antara struktur dan properties atau hubungan antara input dan output. Deep learning dapat bekerja dengan baik untuk data yang terstruktur maupun tidak struktur seperti data tabular dan tidak struktur seperti gambar, teks, dan audio. Dalam ilmu material, machine learning diterapkan secara luas untuk memprediksi dan mengoptimasi sifat dan berbagai jenis material. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh An dan kawan-kawan yang dapat mengoptimasi performa machine learning dalam memperbaiki konduktivitas termal, densitas, solubilitas, dan temperatur transisi gelas dari suatu material polimer menggunakan deskriptor yang disebut dengan HAPI. Penggunaan deskriptor ini dapat meningkatkan akurasi machine learning secara signifikan. Tentu aplikasinya tidak hanya terbatas di bidang polimer. Sebagai contoh, Akbari dan kawan-kawan menerapkan machine learning untuk memprediksi berbagai sifat mekanik dan termal dari paduan logam hasil additive manufacturing dengan akurasi yang sangat baik, mulai dari 89% untuk elongasi dan 97% untuk prediksi ultimate strength. Di sisi lain, Zhou menggunakan metode machine learning untuk mengoptimasi dan memprediksi sifat mekanis dan melakukan analisis hubungan antara deskriptor dan sifat mekanik dari high entropy ceramics. Penggunaan model machine learning dan deep learning menghasilkan performa prediktif sangat baik dengan akurasi mulai dari 92% untuk kekerasan hingga 97% untuk modulus Young. Selain itu, hubungan antara sifat mekanik dan sifat deskriptor turut dikaji, menghasilkan distribusi dengan tren yang jelas untuk membantu peneliti untuk melakukan screening dan optimasi sifat high entropy ceramics. Sebagai penutup, demikian pemaparan materi online Machine Learning Powered New Materials Discovery. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan dapat memberikan pemahaman kepada rekan-rekan terhadap dasar-dasar machine learning dan aplikasinya dalam ilmu material atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran lainnya.